ni'matu lillah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam kaidah bahasa Arab maupun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucapan yang benar sesuai kaidah adalah alhamdulillah wa syukru lillah, baik dalam lisan maupun tulisan. Jadi kita kalau mengucapkan hamdalah lewat tulisan, WA, Facebook, Messenger, IG, yang tepat sesuai kaidah adalah alhamdulillah wa syukru lillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi membaca Barzanji. Barzanji ini dikarang oleh Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdullah bin Al-Karim Al-Barzanji. Ini nama pengarangnya. Kemudian dia ikut sayembara pada Khalifah Solehuddin Al-Ayyubi. Kemudian pemenangnya adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Sekian tebalnya kitab Al-Barzanji itu cukup menceritakan sejarah lahirnya Rasulullah, perjuangannya, keturunannya, sampai wafatnya Nabi. Muhammad ini nama bapaknya Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwid bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Ada yang bisa ulang kira-kira? Ada kira-kira? Sudah error. Masih ada lanjutannya. Bin Tarikh bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar. Masih ada lanjutannya. Bin Salih bin Arfakhsyah bin Sam. Masih ada lanjutannya. Bin Idris bin Yar bin Mahlayin. Masih ada lanjutannya. Bin Qainan bin Yanis bin Shish bin Adam alaihi salam. Inilah silsilah keturunan Rasul sampai Nabi Adam. Kalau tidak ada warga Kementerian Agama yang bisa hafal, tapi alhamdulillah sudah ada yang mewakili saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk mencintai Rasulullah itu paling tidak kita kenal dulu nasabnya. Oke, kita tidak hafal keturunan Rasulullah, tapi hari ini ingin saya berbagi khusus kepada ibu-ibu yang bisa menjawab. Silahkan maju dan saya kasih hadiah. Siap, khusus ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah, khusus ibu-ibu. Bukan uji kepintaran, tapi silaturahim. Siapa ibu-ibu yang bisa menghafal bulan Hijriyah, Muharram,
Safar nanti di sini. Maju di sini, nanti akan Pak Kandep serahkan hadiahnya. Ini Pak Kandep sudah saya siapkan. Ini sudah siap. Sudah siap hadiah. Mari Bu. Ayo. Bukan uji kompetensi. Nah, jaringan lagi error. Nanti bacanya di sini tidak lihat YouTube. Ayo. Warga Kementerian Agama mesti menjadi contoh dari semua. Silakan, ayo ibu-ibu, khusus ibu-ibu, bapak-bapak enggak usah. Silakan yang bisa hafal kalender Hijriah dari Muharram, Safar sampai seterusnya maju, nanti terima hadiahnya di sini. Ayo Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah, mari Bu. Mari Bu. Iya, sudah ada hadiahnya ini. Saya siapkan. Iya. Ya Bu, sebelum kita sebutkan ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa nama ibu kandungnya Pak Kandep. Bukan ibu, ya bisa sama dengan saya. Kalau begitu langsung Bu, karena waktu, silahkan disebutkan kalender Hijriah, Muharram dan seterusnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Saya undang Ibu Kandep untuk menyerahkan hadiah ini 100. Ini honor maulid saya tadi malam. Iya, ya Bu, terima kasih. Saya ada wudhu. Saya ada wudhu. Terima kasih Bu. Rupanya warga Kementerian Agama bisa jadi suri tauladan di mana dan kapanpun. Bapak dan Ibu, bukan uji kompetensi, tetapi hanya untuk silaturahim dan uji nyali. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sirah Nabawi karangan Dr. Ali Muhammad Shalabi menyebutkan tidak ada nama bayi Muhammad sebelum Muhammad dilahirkan. Nanti ada lahir Muhammad, baru ada Muhammad. Bahkan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil bercerita bahwa nanti setelah Nabi Isa ada Rasul yang diutus, namanya Ahmad. Yang dimaksud Ahmad adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. 10 tahun membina rumah tangga, tidak ada keturunannya. Tapi berkat kesabarannya, tahun ke-11 hamil istrinya. Karena syukurnya mendapatkan keturunan momongan, dia beri nama Muhammad Aldino. Apa itu Aldino? Alhamdulillah dia nongol. Tapi sejarah menceritakan bahwa tidak ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Nanti lahir beliau baru ada Muhammad Albino, Muhammad Kamarudin, bukan Kamarudin PPK. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh pengarang buku Sirah Nabawi, Dr. Ali Muhammad Shalabi menjelaskan di situ ada kisah dan perjalanan panjang Rasul sallallahu alaihi wasallam diperkuat oleh Ja'far Al-Barzanji. Tadi saya masuk, ada pujian yang dipimpin oleh Ibu KTU.
anta syamsun, anta badarun, nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Penulis sejarah orang Yahudi, Bu Bapak, menempatkan Rasul adalah ranking pertama dari 100 tokoh dunia, padahal dia Yahudi tapi jujur kepada agama dan Tuhannya Yesus. Menempatkan Rasulullah ranking pertama tokoh pembaharu dunia. Makanya anta syamsun, anta badrun. Wahai Muhammad, kata pemujinya, Anda laksana matahari. Coba lihat matahari, Ibu Bapak, menyinari seluruh alam. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Warga Kementerian Agama harus mampu menjadi rahmatan lil alamin di mana dan kapanpun. Betul apa tidak? Anta badarun, kamu Muhammad, engkau ya Muhammad ibarat bulan purnama. Lihat bulan, Ibu Bapak, menyinari di celah-celah kegelapan bulan. Pujian dan sanjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta iksirun wa ghali, engkau ibarat emas permata, anta misbahus suduri, engkau ibarat pelita dan cermin dalam hati. Ternyata dalam teori ilmu kalam, penciptaan manusia biasa dengan Muhammad itu beda, Ibu Bapak. Dalam teori ilmu kalam bahwa Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Ternyata penciptaan manusia biasa dengan Muhammad itu beda. Kalau Muhammad cahaya di atas cahaya, makanya dikatakan anta nurun fauqa nuri, engkau Muhammad ibarat cahaya di atas cahaya. Karena itu Bapak dan Ibu, teori penciptaan manusia menurut ilmu kalam, Muhammad dari cahaya, manusia biasa dari saripati makanan dan minuman yang Ibu Bapak kita makan. Mari kita lihat secara ilmiah dan ilmu pengetahuan. Kenapa Muhammad tidak hancur berkeping-keping? Pada saat dia menerima perintah sholat, harus lewat di Sidratil Muntaha, lewat langit pertama, kedua, tiga, sampai ketujuh. Ruangannya berbeda, alamnya berbeda, dimensinya berbeda, tapi Muhammad tidak hancur berkeping-keping karena yang berangkat Mi'raj itu cahaya di atas cahaya. Andai Muhammad terbuat dari telur, tidak akan sanggup untuk melintas yang namanya Sidratil Muntaha. Beda dengan manusia biasa, Ibu Bapak. Nah, kita beda. Kalau kita min turabin, saripati makanan dan minuman yang Ibu Bapak kita makan. Jadi kita berasal dari saripati makanan dan minuman yang Ibu Bapak kita makan. Apa yang dikonsumsi ibu kita, apa yang dikonsumsi bapak kita, berkumpul di malam hari, maka dia berubah menjadi sperma. Dalam teori biologi dikatakan omni vivum et ovo, omni ovum et vivo, berubah menjadi sperma. Maka ibu bapak kita berasal dari saripati makanan dan minuman yang ibu bapak kita makan. Saya mohon maaf kalau saya sementara ceramah ini ada yang mengantuk. Saya curiga ibu bapak terbuat dari kangkung. Jadi khusus Nabi
Muhammad dari cahaya, manusia biasa, termasuk saya, Pak Kandet, Pak Doktor, Ketua APRI, kita min turobin, saripati makanan dan minuman yang ibu bapak kita makan. Saya 2006-2007 mohon maaf tidak berlebihan. Ada surat perintah saya ceramah di Poso, membawa SK Kapolda. Sampai sekarang masih ada itu SK. Saya ceramah damai di Poso. Ada teman saya ceramah, dia bilang begini, Bapak Ibu kita orang semua bersaudara. Menurut teori Al-Quran manusia berasal dari tanah. Benar, tapi khusus Nabi Adam. Jadi khusus Nabi Adam benar dia berasal dari tanah. Tapi kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari tanah, terima, karena teori tidak membantahnya. Kalau kita makan beras, beras ditanam di mana? Kalau kita makan kangkung, kangkung ditanam di mana? Rupanya di situ benang merahnya. Makanya dikatakan manusia berasal dari tanah, benang merahnya di sana. Tetapi manusia biasa berasal dari saripati makanan dan minuman yang ibu bapak kita makan. Tapi khusus Nabi Adam dari tanah. Terus saya di Poso, ada teman saya ceramah, dia bilang begini, kita orang semua bersaudara, manusia berasal dari tanah. Ada orang yang jarang hadir majelis taklim, jarang hadir dharma wanita, tertawa, dianggap lucu. Masa manusia berasal dari tanah? Ustadz yang lihat dia tertawa di belakang, terpaksa dia bilang kalau yang tertawa di belakang terbuat dari becek. Khusus Nabi Adam dari tanah. Nah sekarang Isa. Nah rupanya beda-beda teori penciptaan manusia. Khusus Nabi Isa alaihi salam. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Khusus Nabi Isa dari ruh. Dan kita tidak boleh untuk intervensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana asal muasal kita, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Muhammad, saya sudah baca tadi kurang lebih 53 keturunan Rasulullah itu selama hidupnya dalam sirah Nabawi tidak pernah ada yang selingkuh. Bagaimanapun dia akan selingkuh, karena yang lahir nanti cahaya di atas cahaya. Tidak mungkin cahaya akan lahir dari rahim yang tidak suci. Inilah rahasia di balik rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, Sirrul Asrar, dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul yang menjadi panutan hari ini, kenapa dia sukses berdakwah? Kenapa dia sukses? Andai dia menjadi kepala seksi Bimais, maka dia didukung oleh istrinya. Andai dia menjadi Kakandek, maka dia didukung oleh istrinya. Andai dia menjadi KUA, maka didukung oleh istrinya, termasuk istri saya. Saya mohon maaf Ibu Kandep, Bapak Kandep, kemarin 2 minggu yang lalu anak saya pergi kuliah ke Yaman, Mesir, biaya sendiri. Jadi istri saya sangat rindu. Dia terpaksa harus pulang ke Luwu, padahal kemarin sudah di sini, tapi terpaksa harus pulang ke Luwu karena dia masih rindu dengan tempat tidur anak saya yang sekarang menuntut ilmu di Yaman. Tadi malam dia bawa WA, dia bilang, "Assalamualaikum Pak, saya rindu." Sampai sekarang saya belum baca, belum balas WA-nya. Pas saya berangkat tadi ngisi acara di sini, baru saya balas, "Waalaikumsalam." Saya balas dengan pantun, "Kalau bukan karena unggas,
takkan rusak padi di sawah. Kalau bukan karena tugas, takkan mungkin kita berpisah. Masuk lagi status sebentar. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian Muhammad berhasil ekspansi wilayah? Muhammad bukan hanya sekedar menjadi presiden, bukan hanya menjadi panglima, tetapi dia menjadi presiden dan panglima kepada rahmat seluruh alam, termasuk Indonesia, termasuk Amerika, termasuk Cina. Mari kita lihat secara teori. Kalau Jokowi presiden kita, dia menjadi kepala negara hanya untuk 273 juta jiwa. Itu Jokowi. Presiden Cina menjadi presiden, menjadi kepala negara khusus orang Cina, berapa rakyatnya? 1.400.000.000 jiwa. Presidennya cuma satu, tapi tidak dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad diutus menjadi presiden dan panglima, menjadi rasul rahmat sekalian alam, yang diakui oleh ASEAN hari ini. Ada 200 negara. Semua punya rakyat, semua punya bangsa. Siapa rasulnya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rupanya dalam trik-trik kepemimpinan rasul, yang pertama, saya mohon maaf hari ini ceramah di depan KUA bukan bermaksud menceramahi, tapi saling ingat mengingatkan. Kalau kita ingin sukses dalam rumah tangga termasuk Rasulullah, paling tidak kita harus punya 3 B, ibu-ibu. B pertama adalah penampilan. Jadi suami ibu harus direnovasi, dia berpenampilan menarik. Kalau kumisnya tidak rapi, ingatkan ibu selaku pendamping, kecuali yang tidak punya bapak, tidak punya suami. Jadi B pertama adalah penampilan. Fungsi Khadijah itu mengingatkan Rasul, fungsi Aisyah mengingatkan Rasul, fungsi istri-istri lain mengingatkan Rasul bahwa sesungguhnya harmonisnya rumah tangga dan kepemimpinan harus ada andil Siti Khadijah, harus ada andil Ibu Kandep, harus ada andil Ibu Kasibimas, harus ada andil seorang istri yang tangguh. Itu rahasia suksesnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.